الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah bimaksudillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari dan kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, keafiatan sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita datang ke tempat ini, berkumpul ke tempat ini dalam rangka untuk kita thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai guru PAI di TK. Dan kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan suri teladan kita, contoh panutan kita untuk kita terapkan di anak didik kita, di kehidupan kita. Semoga dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut beliau sebagai hingga akhir. Baiklah Ustazah dan Ustaz yang saya hormati, yang saya banggakan, pada hari dan kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pedoman pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di TK ya. Apa yang sudah kita kemarin dikirimkan dari Ustaz ini yang terbaru yang kita akan kupas pada hari ini sehingga kita akan nanti sama-sama memahaminya ya. Sebelum saya masuk ke materi, untuk lebih mengakrabkan kita, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ibu Rahya Aini. Saya sebagai guru di TK Baktiar Rahman. Kemudian alamat saya di Barat Islamic Center, Kesan Agung. Ustaz dan Ustazah, pada hari dan kesempatan ini ada 3 poin. Ada 3 poin yang akan Ibu dapatkan dari materi saya ini. Yang pertama yaitu Ustaz dan Ustazah akan mampu memahami pentingnya pendidikan agama Islam dari sejak usia dini. Yang kedua, Bapak dan Ibu akan memahami regulasi tentang pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, memahami dan mampu mengembangkan pembelajaran PAI di TK. Bapak dan Ibu, pedoman kita ini kemarin yang terbaru yang dulu yang itu ya ini yang sudah disempurnakan, yang dikeluarkan pada tahun 2020 oleh Kasubdit PAI. Ini yang menjadi acuannya kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini yang terbaru. Dia tidak banyak perubahan, cuma sedikit saja, ya hampir sama, cuma disempurnakan saja. Nanti silakan bagi siapa yang mau mendownload atau memfotokopi tiga ini, silahkan. Nanti ada di kami materinya ya. Bapak dan Ibu, untuk kita sama-sama pahami bahwa di Kementerian Agama itu tidak ada namanya kurikulum ya, tidak ada namanya kurikulum. Jadi yang berhak menerbitkan sebuah kurikulum itu adalah hanya Dinas Pendidikan. Kementerian Agama hanya mengembangkan saja yang nilai agama dan moralnya. Nah, kemudian kenapa ada pengembangan ini? Karena kita sebagai guru PAI mengajar di Dinas Pendidikan. Makanya itu perlunya Kementerian Agama melalui Kasubdit PAI itu bekerja sama dengan para widyaswara, para narasumber yang hebat, dan para guru-guru yang sudah teruji kemampuannya, sehingga terbentuklah ini pedoman pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Paham tuh? Ya. Nah,
selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebagai guru PAI, kita harus paham kenapa kita harus mengajarkan pendidikan agama Islam di TK. Kita di sini sama-sama sepakat ya. Begitu pentingnya kita mengajarkan pendidikan agama Islam di TK adalah ini untuk kita menghalau, untuk kita mengimbangi ini kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan yang terjadi di anak didik kita. Ini akibat gawe ini, akibat gadget, akibat HP ini. Nah, apalagi yang zaman sekarang, zaman pandemi ini adalah anak-anak kita hampir 24 jam ya dia bermain dengan HP itu. Itu adalah dampaknya sangat-sangat besar sekali. Dampak positifnya pun banyak juga, tapi dampak negatifnya juga sangat banyak. Bahkan yang menciptakan HP ini siapa Bapak dan Ibu? Adalah orang barat yang menciptakan HP ini. Orang barat ini dia tuh tidak mau memberikan HP kepada anaknya. Semasa dia masih sampai SMA dia tidak kasih anaknya pegang HP ini yang nanti setelah menikah baru dia izinkan anaknya pegang HP itu. Itu karena apa? Karena isi atau apa HP ini adalah banyak hal-hal yang negatifnya. Tapi sekarang kan isinya sama. Tidak diterima yang mata. Selanjutnya, apa yang menjadi landasan kita mengajarkan pendidikan agama Islam di TK? Adalah tentunya kita pertama mengacu kepada Al-Quran, kemudian turun kepada Al-Hadis, kemudian baru turun kepada peraturan pemerintah, turun kepada peraturan menteri, terus turun kepada peraturan daerah. Ya, untuk kita biar kita sama-sama ini sama-sama pahami ya bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di TK ini adalah ada perintahnya dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. Ada yang hafal? Ya, sebagai guru ya harus kita ini ya di luar kepala ya, landasan kita kenapa kita mengajarkan pendidikan agama Islam di TK. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Ya, artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah ini jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita itu anak-anak yang dalam keadaan lemah ekonominya, terutama lemah finansialnya di sini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mengajarkan pendidikan agama Islam dari sejak usia dini. Di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah iddatil ya itu di sini yang paling mengena sekali itu di dua surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ghiladun shidadun la ya'tuna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, insyaallah kita sudah paham ya, artinya kan ini ayat yang paling sering kita dengar. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, kalau sudah Al-Quran berkata Bapak dan Ibu, apalagi yang kita meragukan? Al-Quran yang sudah berkata ini, apalagi yang kita meragukan untuk kita mengajarkan pendidikan agama Islam di TK? Ya, ini dah
kewajibannya kita sebagai guru PPAI terutama. Nah, kemudian yang kedua yaitu diturunkan dari Al-Quran turun ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pernah dengar? Ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dengan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian turun ke Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Nih, pasal 3 ayat 1, setiap satuan pendidikan pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Jadi semua TK yang ada di seluruh Indonesia itu wajib menyelenggarakan pendidikan agama, ya, baik itu agama Islam, agama Hindu maupun agama Kristen, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang seperti yang kemarin saya dengar dari Bu Hajah Maisaroh, karena dia belum punya guru agama. Misalkan kita belum punya guru agama atau yang DPAI, boleh kita tunjuk salah satu guru yang paham, yang mengajarkan pendidikan agama Islam, atau wajib hukumnya kepala sekolah itu memprogramkan pendidikan agama Islam di sekolahnya. Kalau tidak, nanti akan ada teguran dari dinas. Bapak dan Ibu, lalu bersumber dari manakah muatan pembelajaran PAI di TK? Bersumber dari manakah pembelajaran muatan pembelajaran PAI di TK itu? Bersumbernya itu dari kurikulum K13. Ya. Dan kita tidak terlepas dari namanya kurikulum K13 ya. Lalu kita mengacu ke kurikulum K13 di Permen 137 dan 146. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu, sudah adakah menyimpan atau mendownload, mempelajari, kemudian diarsipkan di sekolahnya sebagai rujukannya itu Permen 146 137? Sudah? Ya, yang sudah silahkan dipelajari, ya, dipahami. Kemudian bagi yang belum silahkan mendownloadnya, kemudian dipelajari dan disimpan di sekolah ini. Muatan materi PAI TK tertuang dalam kurikulum 2013 PAUD standar Permendikbud 146, yaitu di situ ada STTPA, di situ ada KI, di situ ada KD. Nah, ya, STTPA itu saya tanya, siapa yang buat? Kita. Siapa yang buat STTPA? Kan Ibu Martin. Siapa yang buat? Sekolah. Iya, memang sudah ada di kurikulum K13-nya. Pemerintah yang buat, ya, bukan kita yang bikin, ya. Nah, yang tugasnya kita nanti itu adalah menurunkannya kepada STTPA lembaga kita. Ya, itu nanti yang kita turunkan. Karena apa? Kalau kita sudah memiliki STPPA lembaga sendiri, maka dikatakan sekolah kita sekolah profesional atau guru yang sudah profesional. Angka kreditnya, angka poinnya itu sangat tinggi sekali ketika nanti kita diakreditasi oleh pengawas. Nah, sekarang kita paham dulu STPPA dari kurikulum K13 ini seperti apa sih? Apa tadi pengertian STPPA? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau di SD namanya
kompetensi dasar. Ya. Berarti ini sama dengan ini dong, raport dong ya. Iya. Standar mirip dengan standar lulusan. Tapi di TK memang tidak ada standar lulusan. Tapi yang menjadi acuannya kita itu adalah STPPA, karena semua di situ kita program-program apapun yang kita ini di TK sudah ada di STPPA. Itu makanya kita harus paham STPPA. Maksudnya Bapak dan Ibu, kenapa kita ini dulu, kita paham dulu dasar-dasarnya. Belum kita belajar bagaimana membuat RPPH, RPTM, gitu ya. Kita harus belajar dasarnya dulu. Tidak bisa kita langsung begitu aja membuat RPPH atau RPTM tanpa kita tahu dulu dari mana asal usulnya, sumbernya dari mana. Nah, maksudnya orang pusat itu adalah untuk kita guru di PAI ini supaya kita itu berkualitas, tidak hanya sekedar mengcopy paste STPPA dari lembaga lain. Supaya kita bisa membuat STPPA sendiri, membuat RPPH sendiri, karena tidak bisa kita samakan antara STPPA-nya lembaganya si yang satu dengan si yang lain, tidak bisa kita samakan. Itu makanya kita tidak bisa mengcopy paste, ya, karena beda-beda kan latar belakang. Sekolah kita dengan sekolah yang si satu tidak sama namanya kebutuhannya. Nah, ya visi misinya juga dari visi misinya sudah berbeda. Tadinya STPPA, nanti kita akan lihat seperti apa STPPA-nya yang dari kurikulum ke-13-nya. Kita paham tentang STPPA. Kita buka STPPA-nya. Ya, kan di TK itu ada anak di umur 4 sampai dengan 5 tahun sama anak yang usia 5 sampai dengan 6 tahun ya. Nah, itu beda. Bahasanya pun beda. Di usia 4 sampai dengan 5 tahun dengan di usia 5 sampai dengan 6 tahun itu di situ kita harus pahami nanti itu bahasanya nanti di situ. Kalau nih umur 4 sampai dengan 5 tahun itu misalkan di sini dia masih apa? Masih pengenalan ya. Masih pengenalan, masih baru ya. Masih baru. Kemudian kalau nanti kita pindahkan ke anak usia 5 sampai dengan 6 tahun, sudah actionnya ya. Dia sudah lebih mengenal ya, lebih mengenal. Nah, ini bahasa-bahasa ini nanti supaya kita bisa membuat indikator itu ya. Karena bahasa indikator itu adalah bahasanya kita, guru kita yang buat indikator itu. Sudah ada pegang ini STPPA-nya PAI. STPPA-nya PAI. Yang dari pedomannya ada. Ya, silakan nanti itu diambil, dibaca, nah, kemudian dari STPPA turun kepada KI. Apa tuh KI itu, Ibu? Kompetensi inti. Kompetensi inti. KI ini siapa yang buat juga? Siapa yang buat? Sudah ada di kurikulum K13. Tidak perlu kita buat ya, tinggal nanti kita copy paste. Kemudian dari KI turun kepada KD. KD Kompetensi dasar. kompetensi dasar, nanti yang satu dikembangkan coba paham apa itu KD, apa itu. Tidak hanya sekedar kita menyebut kepanjangannya, tapi kita paham ya tentang apa itu KD, apa itu KI ya. Nanti jadi bahan pembelajarannya Bapak dan Ibu di rumah.
Nah, SPTPA turun ke KI, dari KI turun ke KD, dan dari KD turun kepada Indikator. Indikator itu siapa yang buat? Kita Adalah Guru. Nah, nanti di situ di bahasa indikator itu kita harus jeli di situ, ya. Karena dia harus menggunakan bahasa yang KKO atau kata kerja operasional. Dia harus jelas di situ ya, harus jelas kata kerja operasional itu. Enggak ada LCD jadi nggak bisa dilihat di layar. Iya. Muatan pembelajaran di TK itu ada berapa saja? Yang TKA dan TKB itu ada nilai agama dan moral, terus lanjut bahasa kognitif, sosial, pengetahuan, ada berapa? keterampilan. Ada 6. 6. Ya, guru TK harus di luar kepala, harus hafal ya. Nah, KI. Sekarang kita beralih ke KI, kompetensi inti. KI itu ada berapa? 4. Ada 4. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 berbicara masalah Sikap spiritual. masalah spiritual. KI 2 berbicara masalah Sosial. sosial. KI 3 berbicara Pengetahuan. masalah Pengetahuan. Seni, keterampilan. keterampilan. Ya, di sini kita tidak menghafal ya, tapi Ya. kita memahami ya. Iya. sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan, KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Ya, stop. Hebat. KI 3 dan KI 4 Sama. pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini dia selalu bergandengan. Bagaikan dia suami istri, tidak bisa dipisahkan. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa ya Bu Sri ya? Karena Apa ya? siapa? Silakan Bu Sri dulu. Apa? KI 3 dan KI 4 antara pengetahuan dan keterampilan itu Bergandengan. Harus bergandengan. bergandengan, tidak bisa dipisahkan, bagaikan suami istri. Kira-kira dia kenapa? Coba jelaskan saya, sampai contohkan saya. Karena keterampilan Pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu harus diberikan praktek. Seperti contohnya sholat tidak bisa di Teori doang. di teori doang, harus dipraktekkan. Itu dah 3 dan 4. Ya, ada yang lain? Silakan. Kita belajar mengembangkan ini ya. Kita belajar Jadi mengembangkan. sekedar menambahkan saja benar yang dikatakan Bu Sri tadi, bahwa kenapa pengetahuan di dalam kompetensi inti itu, pengetahuan dan keterampilan itu tidak bisa dipisahkan, karena ilmu itu ada 2, ilmu dan amal. Jadi ilmu itu di pengetahuannya, di keilmuannya, amal itu di keterampilannya. Jadi apa yang kita bisa harus kita amalkan. Jadi tidak bisa stop untuk kita ketahui saja, saya tahu tetapi kita tidak amalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah bahwa kita akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala tapi apabila pengetahuan yang kita tahu itu kita tidak amalkan. Demikian. Iya. Baik, jawabannya bagus. Jawabannya bagus dari dua-duanya. Iya, saya akan lebih spesifikkan lagi ketika nanti Bapak dan Ibu mengajarkan tentang bagaimana berwudu atau bagaimana sholat, ya.
Ibu, bapak jangan langsung saja menyuruh anaknya itu untuk berwudu atau sholat. Enak, ayo sana wudu, sana sholat sana. Nah nanti kalau dia salah bagaimana? Kan kita yang marah. dulu baru praktek. Gurunya yang marah kalau nanti anak kita salah caranya berwudu, salah caranya sholat. Itu udah Nah, caranya kita itu kita jelaskan dulu. Nah, kenapa kita harus Kasih pengetahuan. tanpa kita berwudu, kalau kita tidak sana. Ya, terus caranya kita berwudu gimana? Bisa kita ajarkan melalui kapok berwudu, gitu kan? Nah, itu baca Bismillah sambil kita itu kita menyampaikannya dengan cara yang menyenangkan, teorinya. tidak membosankan ya, dengan kita melalui tato, dengan kita melalui nyanyi, ya begitupun juga dengan sholat ya. Sebelum kita menyuruh anak kita sholat, kita ini teorikan dia dulu dengan kita melalui lagu seperti yang sudah diajarkan sama Bu Hajah Hani bila hari. Allahu Akbar, ini namanya takbir, lalu bersedekah, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku, bangun dari ruku, namanya i'tidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud, bangun dari sujud, kita duduk istirahat. Allahu Akbar, kita sujud kembali, bangun dari sujud, kita baca tahiyat. Assalamualaikum, menoleh ke kanan. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Nah, itu maksudnya ya, guru GPITK itu harus ini kreatif dan inovatif ya di dalam nanti mengembangkan pembelajaran PAI ya, disampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, tidak kaku ya, tidak monoton, dan anak bagaimana anak itu supaya dia senang dalam belajar, bermain sambil belajar. Itu intinya kita menyampaikan materi PAI di TK. Kita kembali ke KI lagi. KI 1 sikap spiritual. KI 1 diturunkan kepada KD. KD-nya ada berapa ya? KI 1 ada 2. Terus KI 2 ada berapa KD-nya? Ada 13. Jangan salah. KI 2. Marian, Untuk apa ini? Untuk KI 2 ada, sebut dulu semuanya dulu. Oh, ada 8. Ada 8. Oh, untuk semuanya. Ada 46. 14. Enggak, KI 2 ini. Oh, KI 2 ada 14. 14. 14 KI 1 ada 2, KI 2 ada 14, KI 3 15, KI 4 15. Jumlahnya 46. Jumlahnya ada berapa? 46. Ada 46. Itu di kurikulum K13. Nah, sekarang di pengembangan PAI itu bukan semuanya kita pakai itu Bapak dan Ibu. Tetapi hanya 8 KD. Hanya 8 KD saja. Nah, 8 KD. kenapa ada 8 KD? Ada yang bertanya, kenapa kok sedikit sekali Bu? Kenapa enggak 46? Karena di sana tentang agama. Iya, karena itulah KD yang paling melekat dengan KD PAI, yang paling nyambung dengan KD PAI. Ya ada 8, tapi pengembangannya itu sangat luas, nanti sangat ini bisa kita kembangkan sebanyak-banyaknya. Hanya 8 KD, sedikit Bapak dan Ibu. Sebagai guru PAI itu kalau bisa kita di luar kepala apa isinya. Nah, itu jadi biar kita nanti ya pulang-pulang silakan dibuka pedomannya, dilihat. KI 1 ada 2 KD-nya. 1.1, 1.2. Terus KI 2 2.13 dan 2.14. 2.13, 2.14. KI 3 3.1 dan 3.2. KI 4 4.1, 4.2. gampang dihafal. Dia
sepertinya itu iya. Bisa kita lihat KI 1 ada 2 rumusan, KI 2 ada 14 rumusan, KI 3 15 rumusan, KI 4 15 rumusan, jumlahnya 46. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Habibullah. Ya, muatan PI itu ada 8 hadis. Iya. Selanjut ke ini ke masalah regulasi, nanti Asmah yang menyampaikan. Regulasi guru PAI